Hambatan-hambatan apa yang membuat kita tidak bisa hidup di dalam kasih? Yang pertama, yaitu dosa yang tidak diakui. Dosa yang ditutup-tutupi. Dosa yang masih dilakukan merupakan penghambat kasih Tuhan bekerja di dalam diri kita. Sebab memang dosa punya cara adalah memutuskan hubungan saudara sama Tuhan. Karena Tuhan itu terang dan dosa itu gelap. Terang dan gelap gak bisa bersatu. Bukan Tuhan jahat, bukan Tuhan membuang saudara, tapi karena dosa membuat saudara akhirnya harus keluar dari lingkarannya Tuhan. Sama seperti Adam, ketika dia buat dosa, maka dia berada di luar Taman Eden. Ketika dia masih tidak hidup dalam dosa, dia berada di Taman Eden. Taman Eden artinya the moment of spot, di mana kehadiran Tuhan berada di bumi. Dan yang mengerikan, waktu saudara tidak mengakui dosa atau masih hidup dalam dosa, jangan pernah salahkan Tuhan kalau Tuhan tidak bisa dengarkan doa saudara. Yesaya 59 ayat 2, tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia, yaitu Tuhan, menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar, ialah segala dosa. Dosa memutuskan saudara sama Tuhan. Minta maaf, dosa membangun tembok yang tebal antara kamu sama Tuhan. Sehingga Tuhan tidak bisa intim sama saudara, dan saudara tidak bisa intim sama Tuhan karena dosa. Dan ingat, sifat dosa itu selalu menurunkan kualitas hidup kita. Roma pasal 3:23 dalam terjemahan New Living Translation dikatakan, for all have sinned, all fall short of God's glorious standard. Saya terjemahkan, karena semua orang telah berbuat dosa, maka manusia hidup di bawah standar Tuhan. Karena dosa membuat kita turun standar. Karena Tuhan tidak bisa turunkan standarnya. Yang menurunkan standar kualitas hidupmu karena dosa bikin saudara turun. Makanya Adam yang tidak pernah mengenal sakit penyakit jadi mengenal sakit penyakit. Makanya Simpson yang tadinya penuh powerful jadi powerless. Makanya Salomo yang tadinya very well, sangat kaya, menjadi Salomo yang tidak sangat kaya. Jadi kita bisa analisa dengan cara begini. Kalau perkataan Anda tidak lagi berkualitas, pikiran Anda tidak lagi berkualitas, hubungan Anda tidak lagi berkualitas, keuangan kalian tidak lagi berkualitas, kesehatanmu tidak lagi berkualitas, disebabkan karena dosa. Tapi saudara, yang sangat menarik, ketika saudara mengakui dosamu di hadapan Tuhan dan saudara bertobat, maka saudara akan dikembalikan kepada kualitasnya Tuhan. Saudara jangan cuma berani buat dosa, tapi gak berani mengakui dosa. Kalau Anda berani bikin dosa, harusnya berani mengaku dosa. Karena mengaku awal daripada pemulihan, dan pemulihan awal daripada terobosan. Saudara tidak akan pernah mengalami terobosan, saudara tidak akan mengalami pemulihan, saudara tidak akan pernah mengalami anugerah sampai saudara belajar berani mengaku. Karena mengaku dan bertobat adalah solusi untuk kita bebas dari dosa. 1 Yohanes pasal 1:9, jikalau kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala
dosa kita dan menyucikan segala kejahatan kita. Hei, gak ada satu dosa yang Tuhan gak bisa ampuni. Baik dosa kecil, dosa besar, dosa sedikit, dosa banyak, dosa dari keturunan maupun dosa sejak saatmu lahir sampai hari ini, Tuhan sanggup untuk menyucikan. Caranya sederhana. Kalau kamu berani bikin dosa, harusnya berani mengaku. Waktu kamu mengaku kepada Tuhan, God, I was wrong. Saya benar-benar bersalah. Saya minta kemurahan-Mu untuk menyucikan segala kesalahan dan dosa-dosaku. Dan saya mau bertobat dengan sungguh-sungguh untuk tidak melakukannya kembali. Berikan aku kemampuan untuk melakukan kebenaran dan kehendak-Mu. Saya beritahu, separah apapun dosamu, selama saudara masih punya hati untuk niat bangkit, bertobat, dan mengakui, Tuhan pasti mengampuni segala dosamu. Kenapa saudara menyerah? Karena Tuhan tidak pernah menyerah sama Anda. Pak, masalahnya saya jatuh berkali-kali terus dalam dosa yang sama. Simpel, sederhana. Waktu saya jatuh pertama kali, saudara masih malu mengaku kepada sesama, cukup mengaku pada Tuhan, Tuhan ampuni. Saudara jatuh kali kedua, saudara masih malu mengaku pada sesama, cukup mengaku pada Tuhan, Tuhan ampuni. Jatuh kali ketiga, saudara masih malu mengaku pada sesama, cukup mengaku pada Tuhan ampuni. Tapi saya beritahu, ini sebuah prinsip. Mengaku kepada Tuhan, Tuhan ampuni segala dosamu. Tapi mengaku kepada sesama, belenggu dosamu dilucuti. Sekali lagi saya ulang. Mengaku kepada Tuhan, Tuhan ampuni segala dosamu. Tapi mengaku kepada orang yang kamu percayai, maka belenggu dosamu dimerdekakan. Jadi kalau Anda udah jatuh kali kelima, kalau jatuh kali ke-10, Anda gak cukup, guys. Ngaku hanya cuma kepada Tuhan. Anda perlu mengaku kepada orang yang Anda percayai. Sebab firman Tuhan berkata dalam Yakobus pasal 5 ayat 16, karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu apa? Sembuh. Berarti kita sembuh, kita merdeka, kita bebas dari dosa karena kita saling mengaku dosa. Saling mengaku dosa, Bapak Ibu, bukan kepada Tuhan, karena Tuhan tidak pernah bikin dosa. Saling mengaku dosa berarti kepada orang yang kamu percayai. Entah itu pemimpin rohanimu, entah itu kakak rohanimu, entah itu orang tuamu, entah itu teman baikmu. Waktu kamu mengaku, maka belenggunya dilepaskan. Lalu kemudian pemimpinmu mulai mendoakan dan coaching kamu pelan-pelan sampai kamu merdeka. Gak ada satupun seseorang di planet ini yang gak bisa lepas dari ikatan dosa. Selama saudara mengaku kepada Tuhan dan mengaku kepada orang yang kamu percaya, Tuhan sanggup membebaskan kamu agar kamu kembali kepada kualitasnya Tuhan. Wah, dosa itu bikin capek, dosa itu bikin kering, dosa itu bikin lelah, dosa itu menyakitkan. Tapi kekudusan dan kebenaran itu membahagiakan. Kekudusan, kebenaran memberikan energi. Kekudusan dan kebenaran memberikan kualitas sesungguhnya.